Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah Cyber Security. Isi pada pertemuan pada kali ini adalah pengenalan virus dan antivirus komputer, pengenalan hacker, jalan cyber dan konsep keamanan, dan juga tugas big data. Virus komputer adalah program komputer yang apabila diaktifkan dapat menduplikasikan dirinya sendiri dengan cara mengubah program komputer lain dan memasukkan kodenya sendiri. Apabila duplikasi tersebut berhasil, maka lokasi yang terpengaruh disebut terinfeksi dengan virus komputer. Serangan virus komputer ini dapat menyerang berbagai macam jenis sistem, termasuk yang paling populer adalah Windows, karena merupakan sistem operasi yang digunakan oleh sebagian besar orang di Indonesia, kemudian Macintosh, juga Android, dan tidak luput adalah Linux. Meskipun Linux ini cukup terbatas karena banyak sekali varietas dari Linux yang dapat digunakan, dan untuk setiap jenis Linux tersebut ada berbagai macam virusnya masing-masing. Nah, bagaimana virus tersebut dapat menyerang? Yang pertama disebabkan oleh adanya suatu software bugs atau yang disebut dengan cacat perangkat lunak. Dengan adanya cacat tersebut, maka akan terjadi lubang-lubang keamanan sehingga mudah diserang oleh virus. Penyebab berikutnya adalah adanya social engineering dan juga poor security practices yang dapat menyebabkan virus tersebut masuk. Karena agar dapat mengandalkan diri, virus itu harus diizinkan untuk mengeksekusi dan menulis ke dalam sistem. Sehingga banyak virus yang menempel pada file exe pada program yang asli. Sehingga seringkali ekstensi atau jenis file itu tersembunyi. Contohnya dengan penamaan picture.png.exe. Nah, pada komputer pengguna biasanya hanya muncul picture.png sehingga dikira adalah file gambar saja dan dianggap aman. Program-program tersebut atau virus tersebut dapat diperoleh dari email maupun program bajakan. Apabila ingin menggunakan game atau bermain game, maka sarannya hanya gunakan game yang asli dari sumber terpercaya, contohnya dari Steam Store, Epic Store, maupun Windows Store. Nah, jenis dari bahaya virus tersebut sangat banyak. Ini salah satu contohnya. Pada tahun 2020 September tahun kemarin itu ada serangan virus ransomware ke rumah sakit di University of Düsseldorf di Jerman, itu yang hingga menyebabkan pasien meninggal. Sedangkan ke Indonesia itu tahun 2017 yaitu ransomware WannaCry dapat menyerang dua buah rumah sakit di sini, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita dan juga Rumah Sakit Darmais. Nah, sebenarnya ransomware itu apa sih? Yaitu sejenis virus yang mengancam mempublikasikan data korban atau mencegah akses pada sistem kecuali membayar tebusan, sehingga komputer yang ada di rumah sakit tersebut tidak dapat diakses dan dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan dari pasien di rumah sakit tersebut. Virus ini mencegah akses dengan cara melakukan enskripsi pada file korban sehingga file-filenya menjadi aneh dan tidak dapat diakses. Enskripsi tersebut tidak dapat diatasi tanpa adanya kunci deskripsi yang hanya dimiliki oleh pembuat virus.
Ransomware ini dapat tersebar dalam email maupun hingga dapat tersebar antar jaringan secara sistemik dan otomatis. Jenis-jenis lain yang cukup berbahaya di sini tahun 2020 baru saja terjadi COVID lock yang menyerang device Android yang meminta tebusan hingga 100 USD per device-nya. Kemudian tahun sebelumnya ada Locker Goga, itu mengakibatkan kerugian jutaan dolar, dan juga Trojan Emotet tahun 2018 ini juga jutaan dolar. Kemudian yang tadi ransomware WannaCry tahun 2014 itu kerugiannya hingga 4 miliar dolar. Kasus terkait hacker termasuk di dalamnya adalah penyerangan terhadap akun WhatsApp. Di sini hal-hal yang dapat dilakukan oleh hacker tersebut, yang pertama adalah duplikasi nomor, yaitu SIM card yang dimiliki itu diduplikasi sehingga nomornya itu dapat jadi lebih dari satu, atau setelah selesai digunakan atau tidak aktif lagi dia mendadak aktif lagi. Proses penduplikasian ini juga sangat mengkhawatirkan karena ada beberapa kasus yang terjadi proses duplikasi ini di service center terkait. Kemudian dengan pengiriman suatu link URL yang dapat mengubah atau mengambil alih suatu akun WhatsApp, yang juga dapat berupa gambar maupun GIF yang berisi virus yang tersisipi malware untuk mengambil alih WhatsApp. Kemudian melakukan hacking kepada pihak ketiga penyedia layanan SMS yang mengirimkan kode OTP ke ponsel target. Ini contohnya beberapa kasus belakangan ini ada yang SMS dalam bahasa Thailand yang beralasan itu adalah kode game dan seterusnya. Kemudian cara terakhir adalah menggunakan akses fisik pada smartphone target, yaitu mengambil alih smartphone-nya dan kemudian dilakukan penggunaan WhatsApp tanpa wewenang. Nah, cara menghindari pembajakan WhatsApp ini yang pertama adalah jaga dan awasi perangkat, jangan respon permintaan PIN. Kemudian juga mengaktifkan autentifikasi 2 faktor sehingga akun WhatsApp menjadi lebih aman. Solusi lainnya apabila sudah terlanjur maka dapat diatasi dengan install ulang WhatsApp dan memasukkan kembali nomor yang digunakan untuk WhatsApp. Kemudian dia akan mengirim SMS verifikasi sehingga dapat diambil alih kemudian, yang kemudian akan logout atau menendang akun WhatsApp yang tidak benar. Sedangkan apabila cara-cara tersebut kurang berhasil, maka juga dapat dilakukan dengan mengirim email secara resmi ke support@whatsapp.com sehingga dapat meminta bantuan untuk aktivasi akun yang telah diambil oleh orang tersebut. Ada berbagai macam kasus lainnya yang cukup populer, termasuk akhir-akhir ini ada akun e-commerce yang dibobol hingga 91 juta data akun. Kemudian juga ada kasus lain, termasuk di dalamnya adalah WikiLeaks yang merupakan organisasi internasional non-profit yang mempublikasikan bocoran data dari sumber rahasia. Walaupun namanya Wiki, tapi tidak ada hubungan atau afiliasi dengan Wikipedia. Data-data yang
bocor dari WikiLeaks ini termasuk data rahasia CIA dan juga beberapa data terkait dengan Indonesia. Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan file ataupun keamanan dari file-file yang penting itu ada beberapa. Yang pertama adalah penggunaan cloud storage yang termasuk di dalamnya Google Drive dan juga OneDrive via SSO. OneDrive via SSO ini bila terhubung otomatis antara file di komputer dan juga cloud, dan juga ada suatu fitur yang menarik yaitu history versi file untuk file Microsoft Office. Seperti yang kita amati di sini ada yang dimodifikasi pada malam hari hingga pada siang hari, sehingga apabila ada suatu kesalahan kita dapat pilih mana yang mau dikembalikan. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengatasi virus tersebut adalah penggunaan antivirus. Secara default, Windows memiliki antivirus berupa Windows Security. Apabila menginginkan tambahan virus, dapat menambah atau membeli antivirus seperti Avast, Norton, Kaspersky. Antivirus komersial ini ada yang memiliki versi gratis dan juga berbayar sesuai dengan fitur yang diinginkan. Ini contoh halaman Windows Security yang merupakan keamanan yang minimum cukup baik apabila perilaku keamanan itu cukup baik pula. Tindakan pencegahan yang paling mudah yang digunakan adalah update sistem operasi sehingga bug-bug sistem itu akan tertutupi. Kemudian juga update secara berkala perangkat lunak yang digunakan, berselancar secara hati-hati, tidak mengklik gambar ataupun iklan yang tidak terverifikasi dengan baik, dan juga melakukan instalasi software yang terpercaya seperti menggunakan Windows Original, Microsoft Office Original, program original. Nah, program-program dan aplikasi tersebut dapat dibeli di marketplace lokal maupun didapatkan di Microsoft Store. Ini contohnya Microsoft Office yang dapat dibeli, sekarang namanya Microsoft 365, yang dapat digunakan secara bersama-sama. Ini hingga 6 akun, itu cukup seharga Rp200.000 per tahun. Yang berikutnya adalah tugas, yaitu tugas Big Data dan tren ilmu gizi dan pangan selama 10 tahun terakhir pada jurnal bereputasi tinggi. Bereputasi tinggi di sini adalah Q1 untuk pengindeksan CCR atau Classified Journal Ranking untuk sebanyak 34 jurnal. Satu angkatan akan membagi diri menjadi 34 kelompok. Dalam satu kelompok ada satu orang yang menjadi ketua dan mengkontrol kualitas dan kebenaran data yang dimasukkan. Dalam satu kelompok tersebut tidak boleh beda kelas, dan juga tugas ini dikumpulkan pada saat UAS dalam bentuk file Excel, SX, dan juga dalam bentuk PPTX yang digunakan untuk presentasi programming R-nya. Ini jurnal citation report yang saya gunakan untuk memilih 34 jurnal tersebut. Di sini ada jenisnya, yaitu yang pertama saya gunakan kategori Science and Technology untuk kuartal Q1. Kemudian juga Nutrition and Dietetic untuk kuartil Q1 juga. Sehingga setelah digabungkan akan mendapatkan sekitar 50 jurnal yang kemudian setelah diseleksi jurnal mana yang cocok dan mana yang tidak cocok, didapatkan jurnal sebanyak 34 jurnal dari food hydrocolloid, food chemistry, antioksidan, foods, dan juga food and nutrition research.
Caranya untuk mendapatkan data-data tersebut itu cukup banyak. Nah, di sini kita akan mendapatkan data citasi. Ini contohnya untuk jurnal yang pertama yaitu food hydrocolloid. Kita pilih di sini view articles, kemudian kita dapatkan halaman ini dan kita klik panah di sini untuk mendapatkan all issues. Kita dapat pilih dari yang paling awal, paling terakhir di sini volume 118. Tapi sebagai contoh saya gunakan volume 117. Untuk 10 tahun terakhir maka yang dapat dipilih yaitu dari tahun 2012 hingga 2021. Ini untuk volume 117. Di sini cukup kita klik ini select all sehingga nanti akan terpilih semua. Kan tetapi kita tidak menginginkan artikel review karena kita hanya menginginkan artikel penelitian, sehingga kita mencari yang review artikel kemudian centangnya dihilangkan. Nah, kita hanya memilih yang research article. Di sini yang masih ada centangnya atau orange itu adalah yang research article. Juga hilangkan yang tidak ada hubungannya seperti editorial board, content continued, graphical abstract. Kemudian kita lakukan export citation. Nah, export citation yang akan kita lakukan adalah melakukan export citation ke plain text. Nah, ini contoh hasil plain textnya. Itu ada pengarangnya atau author, judulnya, kemudian nama jurnalnya, volume, tahun, ini artikel numbernya, kemudian ISSN. Kemudian di sini ada link GOI dan juga link langsung dan juga keywords. Langkah berikutnya adalah mengcopy teks yang ada di dalam plain text tadi ke dalam Microsoft Word. Kemudian dilakukan penghilangan atau pembersihan dengan cara find and replace. Kita cari di sini. Kemudian kita lakukan pembersihan dengan bantuan program find and replace dengan ngetik atau menggunakan shortcut Ctrl G. Kemudian kita ke arah tab berikutnya yaitu replace. Dan yang ditemukan adalah koma atau copy paste di sini. Koma copy paste dan juga digantikan dengan copy paste untuk menggantikan koma paragraf dengan paragraf. Kemudian dia akan bersih dari koma yang mengganggu, koma yang di sini nggak hilang, di sini juga, dan seterusnya. Kemudian di select all, kemudian dibuat menjadi tabel dengan cara di sini insert tabel, convert text to table. Kemudian ubah number of column menjadi 11 di sini. Kemudian copy paste ke template Excel. Dan di sini template Excel yang dibutuhkan adalah author, title, journal, volume, year, article number, ISSN, GOI, link, and keywords. Kemudian kita siap masukkan ke dalam R. Nah, di sini kita import dataset dari Excel di sini. Kemudian kita klik datanya dan kita masukkan di sini, kemudian namanya kita tulis di sini journal_data. Kemudian ini adalah coding yang digunakan, ini menggunakan
coding yang sama atau yang mirip dengan coding yang digunakan pada analisis Twitter, sehingga di sini masih ada sebagian yang masih menggunakan package Twitter. Nah, di sini package-nya diinstal, kemudian library-nya di-load. Kemudian di sini journal_data kita coba panggil. Di sini kita dapat amati ada title dan sebagainya. Kemudian di sini kita akan menggunakan data title. Jadi judulnya kita lakukan ekstraksi di sini journal_data, kemudian $title untuk mendapatkan titlenya saja, kemudian didapatkan korpusnya untuk menjadikan suatu vektor. Nah, kemudian kita memerlukan penghapusan stop word atau kata-kata yang tidak bermakna. Di sini kita menggunakan stop word bahasa Inggris. Begitu Anda bisa mencari sendiri stop word-nya atau mendownload di file yang saya gunakan. Kemudian kita perlu menggunakan stop word tambahan apabila tidak termasuk di dalamnya, seperti di sini properties, effect, characterization, dan juga characteristics. Nah, perlu diingat pula bahwa effect yang dalam bentuk E-nya besar dan kecil itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis frekuensinya, di sini didapatkan untuk 10 besarnya ada protein, patties, chemical, films. Films di sini mungkin ada kaitannya dengan kemasan di sini dan seterusnya hingga stability. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembuatan word cloud, kita akan muncul itu kata mana yang paling banyak muncul di sini dengan huruf yang paling besar. Ini data yang saya gunakan codingnya sebelumnya. Kemudian perlu diketahui ada beberapa jenis jurnal yang memiliki bentuk yang sangat berbeda. Di sini contohnya di American Journal of Clinical Nutrition, itu kita hanya butuhkan original research-nya, bukan editorial dan sebagainya. Kemudian caranya itu juga tidak mudah, sehingga untuk di sini kita perlu copy paste secara manual untuk autorsnya, kemudian juga informasi isunya, page-nya, tahunnya, dan sebagainya kita copy paste manual. Dan jangan lupa mencari informasi keywords-nya, biasanya ada di bagian bawah setelah abstrak. Kemudian untuk jurnal berikutnya ini dari BMC, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Ini juga kita pilih 10 tahun terakhir dari 2001 hingga 2012 di sini. Secara manual copy paste ke form. Nah, untuk yang diterbitkan oleh ScienceDirect, contohnya Clinical Nutrition, ini mudah juga, tapi kita tetap hanya menginginkan research artikel, bukan editorial, bukan review artikel, short communication, correspondence maupun announcement. Begitu pula di food chemistry, global food security. Nah, untuk yang diterbitkan oleh Wiley Online Library, di sini kita lakukan secara berbeda. Kita lakukan di sini export citation. Kemudian setelah muncul export citation ini, kita akan dapatkan data seperti ini.
kita copy paste namanya, kita dapatkan artikel numbernya, kemudian keywordsnya kita dapatkan di bagian depan sini. Nah kemudian jurnal yang lain dari BMC juga ini perlu diperhatikan. Sedangkan yang diterbitkan oleh MDPI itu yang pertama antioksidan, itu yang kita inginkan adalah artikel. Di sini ada tulisannya artikel, bukan review, bukan editorial. Kemudian datanya kita ambil dari sini bisa secara semi manual, yaitu show export option, kemudian select artikel yang diinginkan, kemudian dapat kita export as and text untuk mendapatkan data seperti ini. Kita dapatkan data citasi seperti ini yang kemudian kita dapat copy paste dari autorsnya hingga keywordsnya. Untuk keywords di sini kita dapatkan di file yang terkait. Setelah kita klik di sini kita akan dapatkan keywordsnya di dalam. Kemudian juga hampir mirip untuk jurnal yang diterbitkan oleh Science Direct juga di sini untuk Food Research International, The Journal of Nutritional Biochemistry, Food Quality and Preference. Sedangkan untuk Journal of Food and Drug Analysis kita menggunakan format yang agak berbeda. Di sini hanya research article, bukan review article dan juga preface. Ambil datanya itu dari file PDF-nya. Kita akan dapatkan data dari authors, title, journal, year, volume, issue, page hingga keywords. Kemudian untuk European Journal of Nutrition dari Spingerling, kita juga harus melakukan copy paste manual. Yang kita butuhkan di sini hanya original contribution-nya, bukan review dan seterusnya. Kemudian kita lakukan copy paste secara manual juga. Kemudian untuk keywords kita dapatkan di bagian right dan permission sini. Sini muncul keywordsnya, sini metabolomic, overall diet, dietary patterns dan seterusnya. Kemudian untuk nutrients hampir sama dengan untuk nutrients yang diterbitkan oleh MDPI, itu juga hampir sama seperti antioksidan tadi sebelumnya. Kemudian Journal of Food Engineering hampir sama dengan jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier juga sebelumnya. Begitu pula dengan Innovative Food Science and Emerging Technologies. Nah, sedangkan untuk International Journal of Obesity yang diterbitkan oleh Springer Nature, di sini kita perlu hati-hati karena yang kita inginkan adalah ada dua jenis, yaitu original article dan juga article. Nah, kemudian kita menggunakan, kemudian untuk keywordsnya kita gunakan di sini, yaitu subjeknya. Kemudian begitu pula dengan jurnal yang diterbitkan oleh Nature lainnya, yaitu Nutrition and Diabetes, itu juga sama. Hanya original artikel dan artikel seterusnya. Kemudian Post Harvest Biology and Technology, aturannya sama untuk Science Direct. Nah, sedangkan yang diterbitkan oleh Academic of atau Oxford Academic, ini contohnya ada Journal of Nutrition,
itu secara manual copy paste, hanya original research bukan yang lain. Ini contoh tabulasi yang dapat dilakukan dari author hingga keywordsnya. Kemudian food control itu sama dengan yang diterbitkan oleh ScienceDirect lainnya. Sedangkan Genes and Nutrition itu sama dengan format BMC. Sedangkan Journal of Agricultural and Food Chemistry itu copy paste manual, hanya original research bukan yang lain. Sedangkan Food Policy itu sama dengan ScienceDirect lainnya. Itu pula International Journal of Food Microbiology. Sedangkan Food and Function itu menggunakan format yang hanya copy paste manual, hanya yang digunakan adalah paper, original article, research article. Perlu diperhatikan di sini namanya cukup berbeda, yaitu menggunakan nama paper, bukan review article. Dan Food Microbiology dengan format ScienceDirect. Begitu pula Food untuk menggunakan format MDPI. Untuk LWT yaitu menggunakan format ScienceDirect. Itu pula Food and Bioproduct Processing, Journal of Food Composition and Analysis, Journal of Functional Foods. Nah, sedangkan Food and Nutrition Research ini copy paste manual, yang kita inginkan hanya original article. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah, silahkan komen, juga jangan lupa like dan subscribe.